Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Nah, hari ini Mas ini akan membahas video yang sempat viral terkait dengan pesulap merah yang dapat dihipnotis, teman-teman sekalian. Nah, ini dari kacamata pendukungnya Gus Samsudin ya. Mas Denny juga termasuk pendukungnya Gus Samsudin, juga mengetengahkan ya. Apa sih yang bisa diambil dari kejadian ini, gitu ya teman-teman. Nah, berkaca dari konten-kontennya Mas Marcel ya di kanal YouTube-nya ya, pada saat itu di konten membuktikan ilmu laduni ya, dimana ada sosok santri-santri yang menyerang gurunya, kemudian terpental, nggak bisa disentuh, nggak bisa diserang gitu. Dan Marcel mengakui bahwasanya itu bukan settingan, itu nyata, tapi itu permainan hipnotis, permainan sugesti. Nah, sementara pada saat itu Marcel ya mencobanya dan menumbuk si guru tersebut, dan terjadilah apa yang diharapkannya, itu tidak mental seperti itu. Nah, Marcel pada saat itu menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi dan kejadian kebal tidak bisa ditumbuk itu adalah suatu sugesti, hipnotis, dunia hipnotis. Kalau kenapa Marcel tidak bisa menghipnotis para santri-santrinya? Karena mereka ada mental blocking seperti itu. Mental blocking yang dimaksud oleh Mas Marcel itu tidak lain tidak bukan adalah mereka menolak sugesti dari Mas Marcel. Kok bisa ya ada seorang hipnotis yang tidak bisa menghipnotis orang, kemudian kita bilang itu sebagai blocking diri ya? Apakah memang pesulap merah ilmunya tidak begitu dalam di dunia hipnotis? Wah, nggak tahu juga ya. Nah, namun apa yang dikatakan sama pesulap merah ya, mental blocking ya, terjadi pada dirinya, teman-teman. Nah, pada beberapa hari lalu ketika pesulap merah yang lagi viral datang ke sebuah media televisi yaitu KDI ya, kontes dangdut Indonesia. Di situ ada Master Ferdinand ya. Ya, Master Ferdinand kemudian mencoba untuk mensugesti pesulap merah. Nah, teman-temanku sekalian, ini bukan jelek-jelekin abang kita Marcel ya, tetapi kita mengenal Mas Marcel ini pengakuannya sudah mulai belajar hipnotis dari SMP ya. Seorang yang dapat menghipnotis tentunya tahu nih dan bagaimana caranya untuk menolak sugesti-sugesti atau hipnotis dari orang lain tentunya. Dan Mas ini yakin itu. Namun kejadiannya di panggung KDI tersebut, hal itu terjadi ya. Hal yang sangat dikhawatirkan oleh pesulap merah terjadi sebenarnya. Jadi pesulap merah gagal untuk memblocking sugesti dari Master Ferdinand ya. Hipnotis Master masuk ke alam bawah sadarnya pesulap merah dan membuat dia secara tidak tersadar disugesti, dipermalukan ya. Dipermalukan sih kalau Mas Denny bilangnya. Jadi Mas Denny bertanya-tanya nih, kemana kata-kata secara logika mental blockingnya si pesulap merah? Ya, mental blockingnya kemana nih? Kenapa sugesti dari Master Ferdinand yang segiyogianya pesulap merah sudah tahu dia nih hipnotis ya, dia ini seorang hipnotis, pasti aku akan dikenain, pasti di situ seharusnya mental blocking dari pesulap merah sudah ada, sudah dipersiapkan. Nah, kita tahu sendiri teman-teman bahwasanya Master Ferdinand ataupun pesulap merah ini sama-sama orang yang sangat paham ya di dunia hipnotis, tapi yang Mas ini herankan kenapa pesulap merah tidak mampu memblockingnya seperti itu. Ini membuktikan apa? Ini adalah babak baru bagi seluruh perdukunan di tanah air, apalagi perdukunan yang menyisipkan ilmu-ilmu hipnotis di dalamnya. Bisa nih ya, secara tegas Mas ini katakan bisa membuat pesulap merah ini jatuh gitu ya.
Ya gitu. Secara tidak sadar bisa kita buat dia jatuh gitu. Jadi beliau ini ternyata kalau dibilang sama guru-guru besar, ternyata dia ini punya alam bawah sadar yang terbuka, bebas, tidak di-blocking, dan dia tidak bisa memblokingnya secara nyata gitu. Ketika dia kita sugesti ya, tergantung kekuatan sugesti kita, maka dia bisa terjebak ke dalamnya. Kita bisa membuat dia takut atas sesuatu hal. Wah, luar biasa ini. Kita tunggu ya kapan guru-guru besar ini mencoba kembali daripada pesulap merah ya, teman-teman sekalian. Tapi yang Mas Denny rasakan ya, ini adalah sesuatu hal yang memalukan daripada pesulap merah sendiri. Dia tidak memiliki mental blocking, satu ya. Yang kedua, kita bisa dapat menggestinya. Kalau orang sudah dapat disugesti, itu sama saja dengan orang yang mudah untuk kita memberikan perintah kepada dia. Baik itu di sana ada hantu, di sini ada hantu, saya kebal, saya tidak bisa ditubuh, itu bisa. Ya, ini adalah pintu besar ya, gerbang besar bagi perdukunan atau orang-orang spiritual untuk mempelajari dunia hipnotis, karena pesulap merah dapat diserang tuh teman-teman dengan hipnotis atau sugesti. Wah, luar biasa. Jadi kalau untuk saya ya, Mas Marcel ini sering tampil ke media-media TV. Baru kali inilah Mas Denny lihat bahwasanya pesulap merah dipermalukan dengan aksi yang tak terduga, aksi yang belum setup dari awal. Besi otot kawan. Saya kedatangan lagi, nampaknya tamu yang tidak diundang, yang ingin penasaran atas pendukung si pesulap merah untuk menunjukkan sosok-sosok gaib ataupun hantu dedemit-dedemit yang ada di hutan larangan. Kamu penasaran? Tunggu besok videonya. Kamu akan saya tunjukkan di mana sosok dedemit ataupun makhluk-makhluk astral yang tak kasat mata. Lihat nanti kamu bakalan ketar-ketir kamu untuk melihat sosok-sosok gaib yang ada di sana, yang selama ini kamu tidak percaya bahwasanya itu hantu ataupun jin tidak bisa dilihatkan. Nanti kita akan buktikan kepada kamu. Besi, otot kawat balung besi. Jadi kamu jangan coba-coba ingin pembuktian kepada saya, karena saya bisa mewujudkan ataupun mengundang sosok-sosok gaib yang ada di hutan larangan. Setelah nanti saya undang, kamu jangan coba-coba lari jika ketemu ada sosok-sosok makhluk gaib di depan kamu. Kalau memang nyali kamu sudah ada, kamu jangan coba-coba kabur. Hadapi saja apa yang ada di depan mata kamu nanti itu. Saya akan mewujudkannya. Tunggu besok videonya. Jadi sini adalah suatu tantangan bagi tim ataupun pendukungnya si Marcel atau pesulap merah. Saya siap untuk memanggil sosok hantu tersebut. Ya, mungkin dari kameramen kita ada yang mau disampaikan atau yang mau dibicarakan? Iya Mbah, ini kan ada sosok apa ya, pendukungnya Mas Marcel ya, namanya Mas Roy. Ya. Beliau itu sudah bersedia Mbah untuk uji coba bahwasannya apakah memang benar adanya makhluk-makhluk seperti itu. Ya, makhluk itu sebenarnya ada. Apalagi mata batin sudah dibuka ya, itu kita bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Jadi bagi yang tidak percaya, ya monggo datang ataupun mau kita bukakan mata
batinnya biar melihat sosok dedemit gitu ya, wujudnya yang sangat mengerikan. Nah, jangan kamu kaget nanti. Nah, tuh. Ini namanya si Roy, Mbah. Iya, Roy. Roy. Iya, Roy. Monggo. Jadi Bang Roy itu tadi kita sempat berargumentasi ya. Beliau dengan suaranya mendukung Pesulap Merah dan saya mencoba untuk mendukung Bu Samsudin. Ya, inti dari pertemuan tadi, Mbah, beliau itu secara tidak langsung menantang ya dukun-dukun untuk menunjukkan penampakan atau keberadaan daripada hantu. Ya. Bukan maksud gimana tapi beliau itu kalau memang ada ya ditunjukkan di depan saya. Jadi Mbah ini mau gitu menunjukkan sosok kepada Bang Roy atau pendukung-pendukungnya daripada Pesulap Merah. Ya, saya nanti akan menunjukkannya. Tapi ingat pesan saya, jangan kabur kamu nanti ketika nampak sosok-sosok makhluk tersebut ya. Biar Anda tahu bagaimana itu sosok yang mengerikan itu. Iya, jadi nanti ini Mbah kronologisnya kita mau letakkan si penantang ya. Si Roy Si tersebut. Roy tersebut di mana, Mbah? Ya, kita nanti di hutan larangan ya, karena di situ sangat banyak misteri-misteri ataupun hal-hal gaib di situ sangat banyak dan di situ auranya sangat mistis sekali. Tapi ini real ya, Mbak, ya nggak ada settingan ibaratnya kayak hantu yang dibuat-buat Oh, gitu. tidak. Kalau hantu dibuat-buat itu kan hanya sekedar hiburan. Iya. Nah, ini kita sekedar pembuktian seperti itu. Resiko yang bisa didapat oleh seorang penantang seperti Mas Roy ini apa, Mbak, paling fatal ya? Oh, paling fatal itu nanti ya kalau tidak tahan mental itu bisa pingsan. Ingat itu pingsan. bisa pingsan. Oke. Nah, bahkan bisa nanti geger otak. Seperti itu. Oke, yang penting Mas Roy ini sudah siap batin ya, Mbak ya? Iya, kalau sudah jiwa siap. dan raga Iya, gitu. kalau udah siap ya monggo. Ya memang begitulah. Memang para pendukung si Marcel ini, aduh saya lagi-lagi mereka ini kok tidak macam bagaimana ya, pengen buktian, pengen apa begitu ya, penasaran sebenarnya. Oke. Nah itu Mbah, saya juga mengatakan tadi, Mbak, di podcast yang kami berdua berdebat itu, Mbak, saya pun secara pribadi belum pernah melihat gitu. Tapi kalau untuk uji nyali seperti itu malah saya takut memang. Nah, ini kebetulan Roy ini berani, Mbah. ya Makanya menantang gitu. kita coba nanti. Makanya ini tugas Mbah ya dan tim jika nanti diperlukan untuk bagaimana caranya entah ritual entah apa yang pasti mewujudkan daripada wujud kepada Mas Roy ini. Ya pasti kita harus disclaimer dulu, harus buat pernyataan dulu bahwasanya kita nggak ada settingan dalam perwujudan itu seperti hantu yang di setting ya, hantu palsu, dan kita nggak ada ya, Bah. Ya. Dan satu lagi ya dari tim kita ataupun dari tim Pesulap Merah. Ya. Nanti ya ini saya ingatkan, apabila nanti tidak sanggup menghadapi itu ya kita tolong itu nanti dijaga ya. Kemana nanti kalau tidak pingsan itu nanti lari terbirit-birit begitu ya. Kita pantau itu nanti dia tidak bagaimana ya? Oke. Tidak tentu arah begitu larinya seperti itu. Kalau Mbah tadi lihat aura ya. Tadi Mbah sempat nengok kan? Ya, beliau kan? Saya lihat. Oke. Karena menurut Mbah kayak mana sosok Mas Roy itu yang Mbah lihat sepintas tadi? Ya, memang begitulah. Kalau orang yang belum pernah melihat ataupun belum membuktikannya, dia itu ya seperti itu. Seperti itu, menantang-menantang ya, Mbak? Iya, tapi nanti ketika sudah terwujud begitu ya, ya entah bagaimana nanti itu. Lari pontang-panting. Oke, makanya oleh sebab itu, Mbah, ini kebetulan ya kita dapat nih pendukung daripada Pesulap Merah. Iya. Makanya kita buktikan dengan pembuktian ke beliau nanti ini ya, mudah-mudahan bisa membuka mata daripada semua pengikutnya Pesulap Merah. Iya, benar. Makanya kalau mereka tuh sempat menyangkal, datang aja lagi untuk uji coba kepada kita. Biar kita Gitu. tunjukkan lagi sosok-sosok jenis lainnya.
Iya, gitu ya Mbah ya. Iya. Luar biasa sekali. Kalau menurut Mbah, apakah nanti Mas Roy mampu untuk menghadapi kegaiban yang ada di lokasi tersebut, Mbah? Ya, biasanya kalau menurut pandangan saya ya, itu tidak akan mampu melihat sosok yang seperti itu. Oh, berarti Mbah dan tim harus siap-siap dong, berarti ya, Ya, untuk menjaga beliau gitu ya. sudah jelas. Karena gitu, biasanya kalau orang yang sok tahu ataupun pengen tahu ya, bisa dibilangkan beraninya macam mana ya, tidak meyakini gitu bahwasanya sosok gaib ada, itu tiba-tiba nongol, itu entah bagaimana nanti bisa-bisa pingsan dan bisa-bisa lari pontang-panting seperti itu. Oke, Mbah, mungkin sampai sini dulu ya. Apa yang Mbah Ilo sampaikan mungkin bisa didengar sama Mas Roy Iya. untuk menerima tantangan dari Mbah para dukun yang ada di Sumatera ini ya. Apakah beliau itu hanya cuman berkata-kata, Iya. hanya mengungkap bahwasanya saya berani gitu, tapi nggak mau datang untuk membuktikan ya. Iya. Berarti itu kelemahannya. Tapi mudah-mudahan tidak ya, Mbah. Ya, kita tunggu saja besok. Kita tunggu Tinggal besok ya. tunggu. Berapa lama Mbah mau dia hadir, Mbah, paling lama? Ya. Dari hari ini kan podcast sudah dimulai, kan Ya. dia menantang. Ini sampai berapa hari Mbah mau tunggu? Ya, kita tunggu saja. Kalau memang nanti setelah 2 hari, 3 hari? pendukungnya segera datang, langsung kita Enggak, maksudnya untuk Mas Roy ini, Mbah. ya. Mbah mampu ngasih waktu nunggunya berapa hari? Kalau setelah waktu tunggu dia nggak datang juga, ya berarti kita nyatakan beliau itu cuman Nggak ngomong berani gitu. Ya, 2 atau 3 hari saja. 2 hari 3 hari, oke. Iya. Itu ya Mas Roy ya, kita dari Mbah Hilo langsung nih membuktikan apakah Mas berani atau hanya sebatas kata-kata. Ya, kita sudah persiapkan, yang mudah-mudahan Mas bisa melihat apa yang wujud gaib. Karena wujud gaib itu di Al-Qur'an juga ada ya, jin itu ada. Ya, kita cuma mau membuktikan kepada Mas, mudah-mudahan Allah menunjukkan itu. Oke ya, Mbah, sampai sini dulu ya teman-teman. Maksudnya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.